Belum capek, amin? Belum capek, amin? Puji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dari awal. Kita akan melihat video dan pengumuman satu pekan.
4 Mei 2023 akan diadakan komsel yang bertempat di kediaman Bu Retno. Komsel akan dimulai pada pukul 18.30. Kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ibadah Raya Minggu 7 Mei 2023 akan dilayani oleh Bapak Gembala PDM Junianto Naibaho dengan tema Mengenal Allah Bapa. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman dari kami untuk seminggu ke depan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Buat kebaikan-Mu Bapa yang baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu sebentar. Naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tempat di mana kami diletakkan Bapak. Kami bersyukur buat keluarga kami yang bersatu. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan. Kita mau nyanyikan pujian ini, katakan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Seluruh kami pergi memberitakan kasih-Mu, bukanlah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, sampai bangkit berdiri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu
sempurna Tuhan. Kami butuh yang sempurna untuk melengkapi pasal-pasal hidup kami Tuhan. Tanpa kami sadari Bapa, satu pasal yang kosong itu adalah kami Tuhan. Untuk menjadikan semuanya itu sempurna, bakalan kami Bapa. Roh Kudus yang mengisi, biar kami tetap bersama-sama keluarga kami. Biar kami tetap Tuhan bersama bersaudara di tempat ini Bapa. Kemanapun kami melangkah Tuhan, biar kasih setia Tuhan, biar kasih setia Tuhan yang mengajarkan setiap kami. Shira pakai tabung, biar makasih, biar untuk pakai terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami, kita mau jadikan aku bait suci-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan kami, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan bangsa-Mu. Dengan imanku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan satu-satunya bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi Jadikan setiap kami bait suci-Mu ya Allah, menjadi tempat yang kudus dan berkenan bagi kediaman Roh-Mu, untuk kami menyatakan kasih anugerah kepada setiap orang-orang yang di sekitar kami.
Terima kasih Bapa untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang kelima di bulan April ini, kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, untuk kami boleh merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada pesan-pesan-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, sehingga setiap kami boleh diberkati lewat kebenaran firman, dan kami pulang sebentar tidak sama lagi. Hidup kami sudah diubahkan, hidup kami sudah dibaharui, hidup kami sudah dipulihkan, dan kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami untuk kami berjalan di dalam rancangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut setiap kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya boleh ada di tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Junianto dan Ibu dan juga tim yang ada yang sudah mempercayakan kami untuk melayani tempat ini. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Berapa banyak yang mengalami keluar biasaan Tuhan dalam hidupnya? Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan dan juga sudah tentunya ditetapkan oleh Bapak Gembala tempat ini, bulan April ini kita bicara sekali lagi tentang gereja, ya, tentang gereja. Nah, puji Tuhan, waktu saya diberikan tema ini kurang lebih 1 bulan yang lalu, satu hal yang membuat saya bersyukur adalah bagaimana Tuhan hari-hari ini sedang bekerja atas gerejanya. Dia bekerja dulu, dia bekerja sekarang, dan dia akan bekerja terus sampai kedatangannya kali yang kedua. Amin. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang terus menyempurnakan gerejanya, ya. Gereja belum sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Kita mau datang ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, pasti kita menemukan sesuatu yang belum tentu berkenan di hati kita. Tapi waktu kita menyadari bahwa gereja adalah Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan sendiri yang memilikinya, maka kita senantiasa mau bersyukur bahwa Tuhan hadir di setiap gerejanya. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan hadir saat ini? Oh haleluya. Nah, untuk itu kita akan buka dari satu kebenaran firman Tuhan sebagai ayat pendahuluan dari Injil Matius pasal yang ke-16, ya, sebagai ayat kuncinya. Injil Matius 16 ayatnya yang ke-18. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Kita boleh baca bersama-sama dari slide yang tersedia, ya. Cukup terlihat ya huruf-hurufnya ya Bapak Ibu ya. Baik. Injil Matius 16 ayat 18, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sama-sama kita katakan amin. Ini adalah sebuah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri ketika itu. Waktu itu dia berkumpul, ya, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, tentunya kita tidak bisa lepaskan ayat ini dari ayat-ayat sebelumnya. Bicara tentang sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Petrus. Dan waktu itu Yesus sedang berkumpul dengan para murid di sebuah tempat yang namanya Kaisarea Filipi. Sekarang ini adalah wilayah Turki, ya Bapak Ibu. Nah, waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya di ayat yang ke-13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu beberapa dari mereka ada yang menjawab. Ada yang mengatakan bahwa engkau Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau Elia. Ada juga yang mengatakan
Yeremia atau salah seorang dari para nabi, ya. Tapi Yesus mengajukan pertanyaan sekali lagi kepada salah satu dari murid, yaitu bernama Simon Petrus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat yang 15. Di ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa ya. Petrus ini kan selalu dibandingkan murid-muridnya itu selalu lebih bersemangat gitu ya, lebih berapi-api gitu dalam selalu mau paling dulu. Tapi yang luar biasa waktu itu di ayatnya yang berikutnya dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Simon Petrus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia menjadi sebuah saluran dari Bapa di sorga untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Penebus, Anak Allah yang hidup. Dan saya percaya ini juga dibutuhkan sebuah pengenalan yang dalam. Bukan berarti Petrus lebih mengenal Yesus lebih dalam dibandingkan murid-murid yang lain. Tetapi ada satu kuasa Allah yang bekerja saat itu, sehingga Petrus bisa mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Luar biasa. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-18 yang tadi kita sudah baca. Kata Yesus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan Petros, atau dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani dikatakan sebagai Kefas, ya. Itu adalah nama yang sama untuk satu pribadi. Bahkan disebut juga dengan Simon bin Yunus, Simon anak Yunus. Dan Yesus sendiri berkata, di atas batu karang ini, di atas Petrus, karena Petrus artinya batu karang yang teguh, the solid foundation, dasar yang kuat, ya. Aku akan mendirikan jemaatku. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku akan mendirikan gerejaku. Dan dikatakan apa? Allah maut tidak akan menguasai. Artinya apa? Gereja dengan berbagai cara dicoba untuk dihancurkan oleh si jahat, dihancurkan oleh kuasa iblis. Tetapi dikatakan sampai dengan hari ini gereja tetap berdiri. Dihimpit tapi tidak terjepit, dihambat tapi tetap merambat. Luar biasa, ya. Di mana-mana kalau kita dengar di daerah-daerah tertentu gereja itu dianiaya, mengalami persekusi, dilarang, tempat ibadahnya ditutup dan seterusnya. Kita melihat bagaimana pembelaan Tuhan terhadap gerejanya sangat luar biasa. Karena ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini sebuah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Sebuah pengakuan dari Tuhan sendiri, pernyataan dari Tuhan sendiri bahwa alam maut tidak akan pernah menguasainya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa definisi tentang gereja, diterjemahkan juga dalam bahasa Aram sebagai, atau dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai eklesia. Eklesia itu orang yang dipanggil keluar. Keluar dari apa? Dari kehidupan dalam dosa, dari segala daya tarik dunia. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kalau Anda semua, kita semua sudah dipanggil keluar dari keadaan kita yang berdosa, dari keadaan kita yang tidak layak untuk dijadikan umat pilihannya. Disebut sebagai bangsa terpilih. Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, umat yang dikasihi Tuhan.
Waktu mereka berada di padang gurun, mereka dipisahkan, mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Dipanggil keluar untuk berjalan bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Melalui tiang awan dan tiang api. Luar biasa tuntunan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Mereka ada di padang gurun, tempat yang tidak nyaman. Mungkin dalam kehidupan kita pun demikian, kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup ini. Lewat tantangan, masalah, pergumulan, silih berganti. Lalu kita bertanya, Tuhan, kapan ya masalahku berhenti? Lalu Tuhan jawab, nanti kalau kamu sudah pulang. Pulang ke rumah Bapa di sorga, baru masalahnya berhenti. Selama kita masih hidup, kita akan selalu mengalami masalah, pergumulan, tantangan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa pergumulan itu cuma 3 kok. Masalah itu cuma 3. Kok bisa? Iya, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah keuangan. Betul? Cuma 3 aja Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Amin. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah pergumulan kita, apapun itu. Amin. Ketika kita datang pada Tuhan, bukan masalahnya seketika hilang, oh enggak. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi supaya kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin tangguh. Amin. Dan pada akhirnya kita akan menjadi seorang pemenang. Dalam bahasa Yunani, gereja juga disebut dengan oikos, artinya rumah. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu selama kurang lebih 26 tahun berjalan, ada dalam satu rumah rohani, bersama dengan para bapak rohani, pemimpin rohani. Kami tetap menguatkan hati kami, meneguhkan iman percaya kami bahwa ini adalah rumah. Kita dipimpin oleh Bapak kita secara rohani. Kita dikelilingi oleh saudara-saudara kita secara rohani. Rekan-rekan dalam pelayanan. Bukannya nggak ada masalah, nggak ada pergumulan. Ada. Tapi saya katakan kepada istri saya, ayo kita tetap berjalan. Kita tetap ada, tertanam dalam rumah ini. Karena saya tahu setiap pohon yang sehat itu dia harus bertumbuh ada di satu tempat tertentu. Tidak berada di satu tempat yang lain secara bergantian. Itu tidak akan membuat pertumbuhan rohani kita maksimal. Amin. Tapi kita tertanam di satu tempat seperti pohon, pada akhirnya kita akan menghasilkan buah. Bukan hanya menghasilkan ranting-ranting dan cabang-cabang lalu daun-daun yang lebat, tetapi pada akhirnya kita juga boleh menghasilkan buah. Kalau saya boleh saksikan sedikit bagaimana perjalanan kami ada di gereja ini. Gereja yang sama selama kurang lebih 26 tahun. Silih berganti, pergumulan terjadi, tantangan. Kadang-kadang miskomunikasi dengan pemimpin, dengan rekan-rekan di dalam pelayanan di gereja. Tapi kami tetapkan, ayo kita tetap komitmen, kita tetap setia, karena kita mau terus bertumbuh dan pada akhirnya menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Nah, itunya gereja. Gereja adalah juga sebuah tempat di mana kita seperti kendaraan. Kendaraan itu perlu di-tune up, betul ya Pak Jun ya? Pak Jun ini pakarnya otomotif. Jadi kendaraan itu perlu di-tune up. Bahkan sekali-sekali perlu diperbaiki. Masuk bengkel. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup saya waktu masuk gereja ini nggak karu-karuan Bapak Ibu, tidak punya pengharapan. Tapi secara perlahan kami dipertemukan dengan orang-orang yang pada akhirnya membentuk kami, membimbing kami, dan pada akhirnya Tuhan izinkan juga untuk memperbaiki kami. Hidup yang tadinya tidak punya pengharapan diperbaiki, direparasi. Bahkan setelah berjalan pun sekali-sekali perlu di-tune up, perlu ditingkatkan kapasitasnya. Nah, inilah gereja ya. Oikos mengacu kepada 3 konsep yang berbeda tapi saling terkait, yaitu keluarga, harta benda, dan rumah.
maknanya bisa berubah-ubah. Oikos adalah satuan dasar masyarakat di bagian besar negara Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani Atika dikatakan oikos dalam konteks keluarga mengacu kepada garis keturunan dari ayah ke putranya, dari generasi ke generasi. Jadi gereja itu akan terus berjalan dari generasi ke generasi. Dari generasi senior turun kepada generasi yang lebih muda, terus begitu. Generasi anak, generasi cucu, cicit terus secara bergantian. Dan kita lihat sepanjang sejarah perjalanan gereja selalu ada campur tangan Tuhan. Gereja terus disempurnakan. Demikian juga dengan kehidupan kita yang ada di dalamnya. Tuhan akan terus menyempurnakan setiap kita. Nah, yang pertama yang kita perlu sadari atau kita mengerti adalah gereja berbicara tentang komunitas. Katakan bersama saya, komunitas. Komunitas orang percaya. Apa bedanya kumpulan dengan komunitas? Komunitas adalah satu tempat untuk kita terus bertumbuh. Amin. Tapi kalau kumpulan belum tentu. Bisa aja kumpul-kumpul untuk arisan, kumpul-kumpul untuk makan bareng. Gak ada masalah dengan itu Bapak Ibu. Tapi selama nilai-nilai kerajaan Allah ada di dalamnya, maka itu dikatakan sebagai sebuah komunitas yang membuat kita bertumbuh. Amin. Nah, di dalam Kisah Rasul ada sebuah contoh tentang keberadaan gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, jadi yang pertama di dalam komunitas yang bertumbuh, komunitas yang sehat, ada yang namanya pengajaran. Katakan bersama saya, pengajaran. Saya ingat pertama kali saya melayani Tuhan itu tiba-tiba ya, saya dipercayakan untuk mengajar. Padahal saya ini termasuk orang yang gak pede Bapak Ibu untuk berbicara di depan orang banyak. Tapi pada saat itu saya percaya Roh Kudus membimbing saya, bahkan memperlengkapi saya untuk dikhususkan bagi pengajaran jemaat. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari ini saya masih tetap mengajar. Nah, di dalam pengajaran kita dibukakan wawasan berpikir kita. Kognitif kita terus dikembangkan, diberdayakan oleh Roh Kudus untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara satu ayat, ketika kita terus mengalami pengajaran yang benar tentunya, ada begitu banyak kekayaan hikmat Allah di dalamnya. Sehingga satu ketika kita baca satu ayat, dengan waktu yang berbeda kita baca satu ayat yang sama, pengertiannya bisa berbeda. Nah, ini karya siapa? Karya Roh Kudus. Jadi yang pertama di dalam satu komunitas itu harus ada yang namanya pengajaran. Dan dalam apa? Persekutuan. Yang kedua adalah persekutuan. Jadi kita bersehari tadi kita menyanyikan satu pujian. Jadikan kami satu. Ini bicara tentang sebuah persekutuan. Kami dipercayakan untuk melayani atau menggembalakan satu jemaat yang tidak terlalu besar ya. Dan kami bersyukur karena kami ada di dalam sebuah persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan yang luar biasanya, entah kenapa Tuhan kirimkan beberapa anggota dari interdenominasi ya. Ada yang dari HKBP, ada yang dari Gereja Katolik, ada yang dari Gereja Baptis ya, dan berbagai denominasi yang lain. Namun yang luar biasanya, ketika sekali waktu kami mengadakan persekutuan ini secara tatap muka, saya tanya kepada beberapa orang, Pak, Bapak ini kan bukan berasal dari gereja yang sama ya dengan kami, tapi kenapa Bapak tertarik untuk ada di dalam komunitas kami ini? Oh, dia katakan satu hal, terus terang saya bertumbuh Pak di komunitas ini. Melalui pengajaran, melalui persekutuan, melalui sharing ya, melalui doa-doa kita bersama,
Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda yang saya tidak dapatkan dari gereja kami. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ada di dalam komunitas yang sama. Walaupun tentunya saya juga tidak bijaksana kalau mengatakan, ayo Pak, segera bergabung dengan GBI atau dengan gereja kami. Saya bebaskan mereka, silakan. Bahkan setiap kami mengadakan ibadah onsite, saat ini kami baru melakukannya 1 bulan 1 kali. Itu mereka datang, paginya mereka datang ke gereja mereka masing-masing. Ketika kami mengadakan ibadah sore hari, mereka pun datang, ya, mendukung, memberikan satu support, ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukur kalau saya diberikan seorang pasangan yang punya kekuatan dalam hubungan. Dia itu people oriented, istri saya ini. Ya, ini yang paling cantik di depan, pakai baju kuning. Dia itu kuat di hubungan, ya, people oriented. Sementara saya orangnya lebih cenderung tidak people oriented, task oriented gitu ya, tugas. Kalau saya diberi tugas, wah selalu saya selesaikan dengan sebaik-baik. Tapi kalau hubungan dengan orang, istri saya lah. Dan ketika saya renungkan, iya ya, banyak kan anggota kita ini istri saya yang memenangkan istri-istri mereka. Baru setelah itu suami-suaminya pada ikut gabung. Dan luar biasa, memang pada akhirnya kita pasangan suami istri pun saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu juga dengan persekutuan orang percaya. Tentunya setiap kita punya keterbatasan, ketidaksempurnaan. Tapi waktu kita saling bersinergi di dalam persekutuan, di dalam komunitas yang Tuhan sudah bentuk, kita bisa saling melengkapi, bahkan pada ujungnya saling mendewasakan. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lanjut dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Artinya apa? Mempelajari kebenaran firman bersama-sama. Memecahkan roti. Roti ini lambang daripada firman Tuhan. Ingat satu ayat mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita diberikan kehidupan waktu kita memecahkan roti bersama, waktu kita juga berdoa bersama-sama. Dan yang terpenting adalah di kalimat berikutnya, dengan bertekun dan dengan sehati. Saya suka dengan nama kelompok sel kami, saya namakan KUL. KUL itu Community of Love. KUL sehati. Jadi saya selalu menyampaikan informasi atau apapun, memberikan renungan setiap hari kepada rekan-rekan yang ada dalam komunitas ini sebagai sahabat. Shalom sahabatku sehati. Dengan ini kami informasikan bla 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 bla. Atau shalom sahabatku sehati. Pagi ini renungan firman Tuhan seperti ini. Dan itu juga melatih diri saya untuk tetap berdisiplin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan dampak dari semuanya itu, ketika ada pengajaran, ketika ada persekutuan, ketika ada kita membagi kasih satu dengan yang lainnya, kita bersehati dalam doa, bertekun di dalamnya, maka dikatakan mereka semua disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari apa dikatakan? Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lambat tapi pasti ada yang namanya pelipat gandaan. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak bisa membandingkan gereja kita dengan gereja yang lain. Karena Tuhan berperkara dengan unik kepada setiap orang. Amin. Kepada setiap pemimpin jemaat, kepada setiap gereja. Nah, Rick Warren, salah satu penulis terkenal dan juga hamba Tuhan dari Amerika, berkata dan menulis sebuah buku yang luar biasa, Purpose Driven Life, hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Salah satu poin pentingnya dikatakan apa? Kita ini dibentuk jadi keluarga Allah. Coba tengok sebelahnya.
Kamu ini keluargaku loh. Amin. Kita ini keluarga Allah loh. Amin. Kita ada dalam gereja ini untuk sebuah tujuan. Amin. Dijadikan murid. Katakan murid. Jadikanlah semua bangsa murid. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu seperti aku perintahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Ada kalanya kita datang kepada Tuhan. Mari datanglah engkau yang letih lesu membawa berat. Aku akan berikan kelegaan. Tapi ada waktunya juga ketika kita dipulihkan, ketika kita dibaharui, ketika kita mengalami pertumbuhan untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, melakukan amanat agung. Untuk itu setiap kita harus jadi murid terlebih dahulu. Amin. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan ketika kita ada di dalam komunitas orang percaya, ketika kita ada dalam gereja Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Lalu yang berikutnya, kenapa harus jadi murid? Nggak cukup Pak, jadi pengikut aja. Ingat, pengikut itu tidak sama dengan murid. Ya, ada tahapan-tahapan sama seperti waktu kita sekolah dulu. Mulai dari TK, lanjut ke SD, lalu terus ke SMP, SMA sampai perguruan tinggi, betul? Ada tahapan-tahapannya. Makanya saya senang sekali waktu Pastor Jun kemarin menyampaikan bahwa kita di gereja GBI Live sudah melakukan yang namanya pemuridan, menjadi seperti Kristus. Kami beberapa waktu yang lalu sempat juga menggunakan buku MSK, dan itu sangat memberkati. Bahkan saya juga mulai fungsikan beberapa anggota KUL yang memang sudah bisa diberikan kepercayaan dan juga memiliki talenta mengajar untuk menyampaikan firman Tuhan dari buku MSK tersebut. Jadi untuk menjadi murid itu kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru terlebih dahulu. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini sudah mengalami kelahiran baru. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua apa? Kita membutuhkan tuntunan. Waktu kita masih bayi rohani, itu di situ ada gambarnya, ada bayi yang masih merangkak. Puji Tuhan, Ezra sudah usia 3 bulan, semakin kuat, semakin sehat, semakin pandai. Kita percaya ada waktunya juga nanti dia mulai melangkah berjalan. Sama seperti kita. Bayi rohani menjadi anak-anak rohani. Mulai fokus kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri setiap kita. Lalu fokusnya menjadi berubah ketika kita sudah dewasa. Fokus kepada kerajaan Allah. Bukan lagi kepada pemulihan diri pribadi, tetapi fokus kepada panggilan Allah dalam hidup kita. Amin. Dan terus berlanjut menjadi pemurid, disciple maker. Ketika kita sudah jadi murid, maka ada waktunya nanti kita harus menjadi pemurid. Terus seperti itu. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu yang akan menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Semua murid pasti pengikut. Namun apakah pengikut pasti murid? Itulah pertanyaan penting. Belum tentu. Belum tentu setiap pengikut itu mau jadi murid. Karena bayar harga. Jadi murid itu harus bayar harga. Dan pada akhirnya akan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Nah, apa bedanya murid dengan pengikut? Kalau murid itu selalu bertanya bagaimana, ada ketertarikan. Tapi kalau pengikut bertanya mengapa, mengapa ini harus dilakukan. Sedangkan murid, bagaimana cara saya melakukan. Ada perbedaan. Lalu yang berikut, murid itu bertumbuh dan berubah. Sebaliknya pengikut tidak mengalami pertumbuhan, apalagi perubahan.
Lalu yang berikutnya, murid berani ambil resiko. Ingat ketika murid-murid ada di tengah danau, ada badai yang begitu besar melanda mereka. Hanya ada satu murid yang berkata, waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air, itu Tuhan. Sementara yang lain bilang apa? Itu hantu. Ya. Nah ini bedanya. Kalau murid tahu itu Tuhan. Kalau pengikut bisa salah mengerti itu hantu. Amin Bapak Ibu. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang melihat Tuhan sebagai hantu. Amin. Atau sebaliknya ngelihat hantu jadi Tuhan. Ini repot ya. Nah, pengikut tidak sama dengan murid. Dan pemuritan itu ada prosesnya, ada tahapannya. Dari mulai bayi rohani, anak rohani, remaja, bahkan sampai nanti akhirnya menjadi pemuda dan dewasa rohani. Amin Bapak Ibu. Baik, yang terakhir. Gereja juga bicara tentang kingdom, kerajaan sorga. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Ya kita tahu ceritanya. Ada yang masuk jam 5 pagi, ada yang masuk jam 8 pagi, ada yang masuk jam 10 pagi, sampai akhirnya ada yang baru masuk jam menjelang selesai. Tapi dikatakan apa? Upah mereka sama. Jadi sekali lagi, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan gereja kita dengan gereja yang lain. Karena upahnya tetap sama di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sikap hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita mau melakukan segala sesuatu seperti kita melakukan bagi Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan upah kepada setiap mereka setia. Amin Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas tentang tubuh Kristus, saya tidak akan bahas lebih dalam. Nah, ini ada gambar sebuah pohon. Tadi saya sudah ceritakan sekilas bagaimana hidup kita ini sama seperti sebuah pohon. Ketika dia tertanam di satu tempat tertentu, apalagi di tepi air. Mazmur 1 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berapa banyak di sini yang merindukan apa saja yang diperbuat menjadi berhasil? Kita semua. Jadilah seperti pohon yang ditanam di satu tempat yang terus menerus. Bahkan ada saatnya ketika ada air mengalir, itu akan memberikan kehidupan. Akan menjadikan dia semakin besar, melahirkan cabang-cabang, ranting-ranting, daun-daun, bahkan pada akhirnya menghasilkan buah. Amin. Bandingkan dengan gambar yang berikut. Sebuah pohon yang terpaksa karena satu dan lain hal harus dicabut. Perhatikan akar-akarnya, tidak utuh, rusak. Karena sebagian akar-akarnya sudah melekat di tanah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak tertanam dengan baik, kita tercerabut dari tempat yang seharusnya kita ada, meninggalkan banyak luka-luka, meninggalkan banyak kekecewaan, bahkan kepahitan. Dan pada akhirnya itu akan menghalangi pertumbuhan kita sebagai gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan rindu untuk kita tetap tertanam, ada di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, untuk kita tetap berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi kerajaan surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari hari-hari ini ada sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan. Sudahkah kita tertanam dan bertumbuh dalam gereja lokal? Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semua, untuk kita terus berakar dengan kuat dan pada akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
masuk dalam perjamuan kudus nanti yang dipimpin oleh Pak Gembala, mari kita naikkan sebuah pujian yang tadi. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh jadi gereja Tuhan, bait sucinya Tuhan. Yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Jadikan kami gereja-Mu, bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami terus berakar, bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Bapa. Tolong kami setiap kami ya Roh Kudus untuk kami dimampukan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami menjadi semakin dewasa dan pada akhirnya menjadi semakin serupa dengan Engkau sendiri. Berkat-Mu turun di tengah-tengah kami, atas gereja-Mu di tempat ini GBI Live, atas hamba-Mu Pastor Junianto beserta ibu, beserta ketiga anak-anak mereka, bahkan tim penggembalaan, seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Kami percaya pengurapan Tuhan senantiasa berlimpah atas mereka. Dan mereka Kau jadikan gereja-gereja di akhir zaman yang menuai jiwa-jiwa. Terjadi pelipat gandaan. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa atas gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami meteraikan seluruh kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita perjamuan kudus, saudara, saya ingin mengumumkan bahwa tanggal 3 Mei saya akan ke notaris bersama pemilik ruko ini. Kita akan perpanjang 2 tahun ruko ini. Buat saudara yang menerima laporan keuangan gereja karena saudara setia memberikan persepuluhan, di situ bisa tertera berapa laba gereja tahun 2022, dan dari laba itulah saya melakukan pembayaran untuk 2 tahun, dan di mana tahun ini memang kedua tahun ke depan ada kenaikan biaya dari pemilik ruko ini. Saya sudah deal, jadi nanti sesudah dilaksanakan tanda tangan notaris, saya sudah koordinasi sama Chris dan juga tim full timer. Kita nanti mau ada sedikit perombakan di wilayah Mimbar, saudara, lalu beberapa hal juga. Dan untuk Natal, mohon doanya juga saudara, kita akan laksanakan di JGC ya, dan saya percaya Tuhan juga sudah sediakan dananya. Dan saya bersyukur Tuhan selalu cukupkan semua yang kita butuhkan saudara. Dan sekali lagi terima kasih Pak Firman, ya boleh kasih tepuk tangan buat Pak Firman, luar biasa. Ya. Terakhir tadi dibilang sama Pak Firman, gambar pohon tadi ya bagus, pohonnya bagus. Rasanya kita pengen di situ berteduh sambil ngopi mungkin gitu ya, ngeliat pemandangan. Tapi kan Firman Tuhan tadi bilangnya tertanam ya. Kalau saudara nanti kapan-kapan atau saudara nanti pulang, coba saudara lihat ada pohon, saudara ambil sedikit bagian tanahnya nih. Ya. Karena itu tertanam tuh pasti di dalam. Di dalam tuh pasti nggak enak, saudara. Ya ada cacing di situ, ada semut merah di situ, ya nggak nyaman, kotor, mungkin bau, saudara. Nah
kalau mau tertanam ya begitu. Jadi kalau saudara di GB Live mau tertanam, jangan cuma terima enaknya, harus terima juga yang gak enaknya saudara ya. Karena tertanam itu ya begitu, gelap ya kan. Nah itulah namanya tertanam saudara ya. Jadi kalau saudara nanti mau makin tertanam, kita udah mulai aktifkan komsel seminggu sekali, 4 Mei nanti di rumah Bu Retno ya. Jadi buat saudara yang mau hadir, silakan nanti kita akan konfirmasi ulang. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan kepada saudara, bahwa komsel di GB Live, saudara cukup sediakan rumah. Saudara mau sediakan yang lain, nanti bisa koordinasi sama Pak Erwin. Tetapi prinsipnya saudara hanya sediakan rumah ya. Tim bersih-bersih dari gereja, makanan minuman dari gereja ya. Jadi sebetulnya saudara tinggal siapin tempat di mana untuk Tuhan hadir dan kita bisa belajar sama-sama tentang Tuhan Yesus. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur kami adalah komunitas orang percaya. Kami bersyukur firman-Mu berkata 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang baru saja kami terima. Di situ juga tertulis di Kisah Para Rasul 2 Tuhan, bahwa di dalam komunitas orang percaya rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Biarlah Tuhan juga Engkau yang mengerjakan di dalam setiap kami. Mengerjakan Tuhan perubahan pemikiran di dalam kami, perubahan sikap, perubahan hati di dalam kehidupan setiap kami Bapa. Biar kami terus Tuhan tertanam dan juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kami terima perjamuan kudus ini Bapa. Mari angkat roti di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosa kami pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya kami yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, makanlah, inilah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaranku. Dosaku sudah diampuni. Di dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Bapa, firman-Mu berkata 2 orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga mengabulkan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami Bapa dalam nama Yesus. Kami ucapkan shalom atas Indonesia. Menjelang pilpres, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biar situasinya kondusif dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, Kau berikan hikmat buat semua yang mengambil keputusan di bangsa ini Tuhan, yang membuat kebijakan. Kami berdoa Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Biar setiap keputusan yang diambil Tuhan untuk kesejahteraan dan kebaikan bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat dinamika yang ada di global. Kami berdoa Bapa, Engkau tutup bungkus Indonesia dengan darah-Mu Yesus.
bahwa bangsa ini diproteksi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, Bekasi dan sekitarnya Bapa. Shalom-Mu juga ada atas kota ini Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus juga buat jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang mendirikan jemaat ini. Maka alam maut tidak akan menguasainya. Penyakit tidak menguasai kami. Kutuk tidak menguasai kami. Kemiskinan tidak menguasai kami. Sebab itu Tuhan, hari demi hari kami berdoa, beri kami pewahyuan yang baru akan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu yang terus menuntun setiap kami Bapa. Kalaupun ada di antara kami yang sakit, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Bersyukur karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakit mereka sudah Tuhan Yesus sembuhkan 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah Tuhan kebenaran ini mengubah kenyataan di tubuh jasmani mereka Bapa dalam nama Yesus. Berdoa buat setiap pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam keluarga, anak-anak, masa depan, sekolah, keuangan. Kami percaya Bapa di dalam nama Yesus. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih lagi kami. Biarlah Kau Tuhan yang memberkati dan membukakan pintu-pintu buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak lupa kami berdoa buat yang berulang tahun di bulan ini Bapa, buat Yanti, Tuhan Yesus, buat Bu Sela Bapa dalam nama Yesus, buat Bu Kesia Bapa dalam nama Yesus, juga buat setiap kami Tuhan yang Bapa tidak sebutkan namanya. Engkau Tuhan yang menambahkan usia atas mereka. Artinya Tuhan kasih kesempatan untuk mereka melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami tidak lupa berdoa buat Pastor Firman dan juga Pastor Maria. Dalam pelayanan, dalam keluarga, anak-anak, cucu-cucu Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji atas keluarga ini Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan keluarga ini Bapa. Biarlah dalam pelayanannya Bapa, Engkau menyertai dengan tanda mujizat yang heran. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapa. Keluarga mereka juga Tuhan menikmati sorga di bumi ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas setiap kami. Darah Yesus yang membungkus kami. Bahkan untuk perjumpaan di Komsel tanggal 4 Mei, Roh Kudus yang mendahului kami untuk mengurapi dan memenuhi setiap kami, menambah-nambahkan kami dengan kasih karunia dan pewahyuan yang dari Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah, bawa berkat Tuhan, berkat persekutuan orang percaya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, berjumpa Yesus Kepala Gereja dalam